Ketika bosan hidup, apa nih? Oh, bunuh diri we ya keren kaya nih gitu kan. Terus kita cari nih, kita cari fikih bunuh diri. Ketika kita cari fikih bunuh diri, loh, kok neraka kabeh ora ono enak-enak ya kan? Solusinya cuma satu, tunduk sama Sang Pencipta. Masya Allah. Itu yang membuat saya hidup kembali. Sehingga ketika saya dulu terpuruk hatinya, terus terpuruk secara ekonomi, ya solusinya cuma satu, kembali ke sang pemilik hati kan. Yang berikutnya adalah pengusaha yang kebanyakan harta, terus dia bingung mau ngapain. Itu ada. Ada orang yang gitu. Ada seperti Sudah itu. punya harta banyak tuh masih bingung tuh ada. Iya, saya punya harta banyak tuh bingung mau ngapain gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Vertizon Podcast. Yeay. Rana Feksani ya. Yeay. Sampai. Ramai sekali ya studio, banyak sekali yang menonton di sini. Ya, Terima kasih yang sudah hadir semuanya ya. Ada 3.000 manusia. Sama 10.000 malaikat di atas kita. Masya Allah. Insya Allah mendoakan kebaikan gitu. Amin. Masya Allah. Perkenalkan yang di samping saya ini adalah Mas Fani. Yang di samping saya adalah Mas Lukman. Waduh. Terima kasih sudah memperkenalkan saya. Mas Fani. Mas Fani ini dikenal sebagai ownernya Sola. Betul. Oh, memang dari situ ya? Iya. Memang dari situ? Betul. Iya. Kenapa dikasih nama Sola itu, Mas? Sola itu hasil sebetulnya ini kita flashback sendiri ya. Oke. Sola itu Di flash itu karena rusak flash hati ini. itu karena ben cepet tuh. Oh, karena itu. Ben cepet flash gitu loh. Nek suwi kan slow back. Iya. Kita flashback dulu ketika sebelum masuk Sola itu itu di titik perekonomian itu dalam titik terendah perekonomian. Artinya memang tabungan sudah menipis, terus apa sudah kita jual gitu loh. Sehingga bagaimana lahirnya Sola itu yang pertama kita produk sendiri. Kita punya produk nih. Kita punya produk bikin susu kurma. Dulu ada namanya jus kurma. Terus kita terinspirasi dari itu. Bedanya apa, Mas? Jus kurma yang dikasih susu sama susu kurma. Nah, itu ada bedanya. Ketika orang jus bisa pakai susu kan. Nah, kita harus bisa membranding sesuatu itu menjadi ikonik gitu loh. Sehingga ketika orang melihat ini, susu kurma ini susu jelas susu campur kurma gitu loh. Kalau jus kurma blenderan jus aja. Nah, itu cuma cara cara membranding aja. Terus ketika itu apa sih nama brandnya gitu? Apa nama brand? Karena menurut kami brand itu penting gitu loh. Sehingga seorang itu menikmati susu kurma itu bukan hanya menikmati produknya, tapi menikmati value dari produk tersebut ya, yang kita sebut dengan brand. Nah, ketika ini langsung pelajaran branding. Ini branding ya, ini lumayan jadi bisa. Nah, karena kita pengen meski produknya itu mohon maaf nih kita ini bisnis recehan gitu loh. Ya receh ra duwe kok aku kok gitu. Receh aja nggak punya kita. Terus akhirnya sama istri kita kolaborasi. Itu kolaborasi pertama sama istri saya. Kolaborasi pertama sama istri dalam sebuah bisnis, karena biasanya istri punya bisnis sendiri, saya bisnis sendiri. Sebelumnya begitu? Iya. Boleh tahu nggak sebelumnya bisnis apa? Atau masih jalan juga yang bisnis sebelum Kalau Sola? Sebelumnya saya kenal Kedai Digital. Iya. Nah, saya direktur Kedai Digital. Wow, Masya Allah. Nah, terus saya juga punya beberapa cabang Kedai Digital. Oh, yang punya sendiri ya, punya saya sendiri maupun bersirkah dengan ownernya. Dulu nggak bersirkah sih sebetulnya namanya, investasi ya. Belum kenal istilah itu ya. Belum kenal. Nah, kenal sirkah itu karena mulai kenal dari komunitas. Nah, terus Sola itu lahirnya seperti apa? Saya sering mensolawatkan anak saya ketika mau tidur. Nah, sehingga Sola itu sebetulnya diambil dari kata solawat. Nah, dari kata solawat termasuk salah satunya Sola itu adalah ketika azan subuh pasti as-sholatu khairum minana. As-sholatu khairum minana. Nah, itu yang sangat menginspirasi kami. As-sholat. Sholat, sehingga teman-teman ketika kita mulai membranding Sola itu malah teman-teman tidak
tahu kalau itu berasal dari sholawat, tapi taunya ayo sholat. Dikira dari sholat itu. Iya, iya, iya. Karena memang yang paling deket secara apa namanya, secara bahasa ke situ. Betul. Iya, iya. Wah, Masya Allah. Ketemu langsung dengan ownernya. Selama ini cuma dikasih kalau pas MC di panggung, Mas. Selalu disebutin nih dari Sola. Masya Allah. Sekarang ketemu. Yeah. Alhamdulillah saya juga ngefans sama antum ini. Masya Allah. Jadi kalau saya ngefans sama siapa loh gitu. Ketika lihat di Kauman pertama kali saya kok tahu masa lalu ini bahaya ini. Ketika saya galau-galaunya gitu, saya harus mencari sesuatu, ketemunya kok loh. Wah ini MC-nya keren nih, lucu ini. Alhamdulillah sekarang ketemu. Acara apa itu Mas di Kauman? Macem-macem. Banyak yang saya ikuti, termasuk yang terakhir kok antum mau ikut Muslim United gitu loh. Wah keren banget berarti MC ini. Kelas kondang insyaallah. Yang keren lagi itu sebenarnya malah yang berusaha datang untuk ke tempat kajian tuh. Wah, iya. Ketika sumpek hatinya, sumpek pikirannya, bukan datang ke tempat-tempat yang mencari hiburan yang mungkin madrotnya lebih besar, tapi datang ke tempat kajian gitu. Tombok ati nomor 3, wong Kang Soleh kumpulono. Masya Allah. Andalane kuwi nek kon sing 1 2 4 5 apa ora kelingan. 4 sehat 5 sempurna. Masya Allah. Mas Fahri, setelah dengan bisnisnya jalan nih, apa yang sebelum itu, apa yang menyebabkan dari kedai digital dan bisnis-bisnis sebelumnya termasuk bisnis istrinya Mas Fahri kemudian berpindah atau menambah atau apa nih? Nambah atau pindah pindah kemudian ke bisnis food and beverage gitu ya. Sekarang baru minumannya. Nanti akan ada apa nih? Sordov mungkin nanti. Bisa jadi ya. Yang kaitannya ada kurma-kurmanya gitu ya. Kenapa memutuskan ke bisnis itu, Mas? Sebetulnya ketika masuk ke bisnis itu saya ternyata nggak banyak ide gitu loh. Dulu ketika di kedai digital saya bisnis hanya masuk bekerja, ngurusin bisnis, ya rutinitasnya itu aja. Terus sampai akhirnya saya harus keluar dari rutinitas. Harapan saya adalah ketika saya keluar dari rutinitas, saya akan mempunyai kreativitas. Pemikiran saya tuh awalnya seperti itu. The power of kepepet, Mas. Orang kepepet kan biasanya terus kreatif gitu. Betul. Memaksa diri kepepet gitu ya. Tapi cara kepepetnya harus benar. Saya rasa cara kepepet harus benar. Harus benar. Kalau cara kepepet salah, jalannya insya Allah nanti salah. Gitu. Pasti tetap aja nanti menemukan jalan buntu karena caranya sudah salah. Makanya caranya itu harus memang benar. Nah, contoh jalan buntu ketika saya masuk ke hobi saya seperti dulu, seneng-seneng ketemu temen, komunitas yang lain. Apa tuh komunitas apa tuh? Ya adalah gitu loh. Yang saya sebutkan. Boleh misalnya moge atau apa gitu. Yang bagus-bagus aja, yang jelek-jelek nggak usah. Ya, sepeda. Ya dulu masuk dalam sepeda itu karena memang kegalauan dalam rutinitas sehingga saya masuk ke dunia tersebut. Sepeda apa? Downhill ya. Waduh ya. Sepeda yang turun-turun. Kaum elit pemirsa. Iya. Ya alhamdulillah sepedanya mahal loh ya. Masya Allah. Sombong. Ya karena di sepeda saya rasa ada titik puncaknya ternyata. Ada puncaknya. Titik puncak jenuh atau gimana, Mas? Iya jenuh gitu loh. Ternyata di sepeda itu ada jenuhnya gitu. Waduh, saya belum nyoba malah jalan udah jenuh. Saya kebetulan dari dulu tuh pecinta downhill, Mas. Oh iya. Meskipun saya nggak pernah nyoba gitu, karena katanya masak kipite atau ketimbang saya geludung gitu. Oh nggak juga, Mas. Ada yang lebih besar dari antum. Ya berani kok. Oh iya tuh. Iya, dan sepedanya memang kuat sih. Tapi saya kadang-kadang datang ke event. Kalau di Jogja kan ada di Mangunan salah satunya. Iya. Karena dulu awal-awal mungkin di Mangunan ya. Betul, kalau di tempat lain nggak ngerti. Kebetulan om saya juga disebut atlet bisa jadi, disebut penghobi juga iya gitu. Kemudian kalau nggak saya nontonin di YouTube tuh karena seneng banget. Pengen nyoba tuh masih takut ya. Dan takut dompetnya juga. Oh sewa, Mas. Paling enak sewa. Oh gitu ya, gitu ya. Sewa. Bisa dicoba tuh. Ketika masuk di sebuah komunitas, ternyata itu hanya hasrat sekejap aja. Wah, kalau lagunya Ari Lasso. Hasrat sekejap itu, terus habis itu mau ngapain gitu loh. Masa saya hidup sampai mati, terus mati dengan bersepeda. Kan ya enggak gitu loh. Enggak dengan hobi-hobi saya gitu loh. Apapun hobinya gitu loh. Dulu saya bukan hanya hobi sepeda aja, misalkan seneng hobi yang biliar,
terus seneng hobi nongkrong, kan semua hobi semua. Ternyata hobi itu ada semuanya di seluruh ini, termasuk saya usaha apapun itu ada satu titik puncak, yaitu namanya jenuh. Gitu. Apa yang menyebabkan jenuh, Mas? Atau nggak tahu tiba-tiba jenuh gitu aja? Ya jenuh aja gitu loh, jenuh gitu loh. Nggak tahu kenapa tiba-tiba memang jenuh gitu loh. Ketika saya di Kedai Digital, rutinitas ke kantor dan gini, udah saya jenuh gitu loh. Terus udahlah saya nggak usah jadi pimpinan perusahaan lagi, saya mimpin usaha saya sendiri. Masya Allah. Udah, sudah mimpin usaha sendiri, kok jenuh ya? Loh, kok jenuh tau? Terus akhirnya sudah, saya harus selesaikan usaha saya. Alhamdulillah usaha saya karena nggak kuat bayar kontrakan, karena kontrakannya harus membayar sekian puluh juta. Saya hanya mampu membayar setengahnya. Udah saya tutup. Itu yang usaha apa, Mas? Yang Kedai Digital. Oh, yang Kedai Digital. Ya, saya tutup. Pokoknya saya mau ngaji. Titik. Sudah, saya pokoknya mau ngaji. Saya hidup saya habiskan untuk dunia. Saya pengen belajar. Itu aja. Apa yang memutuskan Mas Fani kemudian bisa mikir bahwa saya harus ngaji gitu? Oh, ada sebuah titik di mana saya pernah merasakan titik saya memilih untuk istilahnya bosan hidup. Ya, bosan hidup gitu loh. Ketika bosan hidup, apa nih? Oh, bunuh diri we po yo, keren koyo nih gitu kan. Terus kita cari nih. Kita cari fikih bunuh diri. Ketika kita cari fikih bunuh diri, loh, kok neraka kabeh ora ono enak-enak ya kan? Enggak. Orang mana yang mau bunuh diri cari fikihnya dulu? Kayaknya cuma Alhamdulillah. jenengan. Masya Allah. Kalau saya pengen melakukan sesuatu, alhamdulillah saya cari fikihnya dulu. Walaupun pondasi secara agama saya nggak paham, nggak kuat, pengetahuan lemah, tapi saya cari fikihnya dulu. Contoh kayak tato. Dulu pengen tato saya, Mas. Saya juga sempat tuh. Kayaknya para cowok-cowok Iya, tuh ya, keren gitu loh para tato. bad boy itu pengen tato itu. Enggak, tato itu enggak keren. Jadi kalau misalkan tato gini kan kelihatan dikit kan keren banget gitu kan. Iya. Keren gitu loh. Terus ada seorang sahabat saya, teman saya yang saya ajak kerja di Kedai Digital itu, yuk tatoan. Ya wis kowe sik ngono lho. Agak kowe sik ngono lho. Wah, saya cari nih. Lo gimana itu kuisi? Nah, akhirnya saya cari fikihnya, ternyata tidak ada satupun fikih yang menghalalkan tato, sehingga itu tidak pernah saya lakukan. Jadi ternyata saya berpikir kembali setelah ketika mengalami kegalauan dulu, solusinya cuma satu, tunduk sama Sang Pencipta. Masya Allah. Itu yang membuat saya hidup kembali, sehingga ketika saya dulu terpuruk hatinya, terus terpuruk secara ekonomi, ya solusinya cuma satu, kembali ke sang pemilik hati kan gitu. Masya Allah. Asik banget ini bicara ini. Keren ya. Dari yang creepy, dari yang romantis. Saya nangis ini nanti. Waduh, kita siapkan servet nanti, Mas. Pengunjung. Nah, Mas, kemudian setelah itu nih kan orang-orang tahu juga nih bahwa Mas Wahan ini salah satu punggawa di komunitas pengusaha muslim gitu ya. Komunitasnya apa namanya, Mas? Truly Muslimpreneur. Truly Muslimpreneur. Nah, nyebutinnya agak susah nih. Iya, kita singkat TMP. TMP ya. Apa tuh Mas TMP, Mas? Ceritain dikit deh, Mas. Nah, TMP itu berawal sebenarnya Truly Muslimpreneur kita ingin menjadikan teman-teman pengusaha ini back to fitrahnya, yaitu sebagai seorang pengusaha yang sesungguhnya. Nah, kita memakai nama Truly, yaitu yang sesungguhnya Muslim, benar-benar sesungguhnya Muslim gitu loh. Atau betul, pengusaha Muslim yang sesungguhnya gitu loh. Istilahnya nggak kaleng-kaleng. Iya. boleh. Kemudian apa, Mas, programnya TMP itu apa tuh? Ya, TMP kita salah satunya kita mengajak semua pengusaha seperti yang saya rasa dan teman-teman rasakan ketika masuk ke TMP itu sendiri, yaitu dua orang pengusaha. Satu pengusaha yang galau karena ekonomi, artinya ekonominya lemah, terpuruk atau karena lagi ekonomi, anjlok gitu ya. ya, atau bisa dibilang bangkrut atau lagi menurun. Yang berikutnya adalah pengusaha yang kebanyakan harta, terus dia bingung mau ngapain. Itu ada. Ada orang yang gitu. Ada seperti Sudah itu. punya harta banyak tuh masih bingung tuh ada. Iya, saya punya harta banyak tuh bingung mau ngapain gitu loh.
Ada ternyata. Ada mas. Iya. Contohnya mas, boleh diceritain nih. Kayaknya ada kisah-kisah unik dari para Iya. member nih. Sebelum kita ngobrol Oke, lebih banyak. kalau yang tentang terpuruk mungkin banyak ya. Terpuruk itu kebanyakan karena permasalahan hutang, terlilit hutang, ini. Iya, iya. terutama hutang perbankan. Makanya ketika sekarang dakwah apa namanya pengusaha anti riba, pengusaha tanpa riba, atau pengusaha tanpa bunga gitu loh, itu sangat Pengusaha tanpa ada. Pengusaha iya, tanpa. ada. Eh, mereka dengan dakwah itu kenceng karena apa? Karena mereka merasakan sendiri dampaknya, diperangi gitu loh. Ada sebuah ayat yang memang Allah dan Rasulnya akan merangi, wis Iya, merangi orang-orang yang ya bergelut dengan riba. Dan itu benar-benar mereka terpuruk. Akhirnya mereka bingung. Terpuruk itu bingung karena satu bingung bayarnya, yang kedua gundah hatinya, terguncang hatinya itu, wis itu yang sangat luar biasa rasanya. Wah, kayak ini ya seperti yang saya rasakan tadi, kayak ini serampung wae uripe piye kan gitu. Iya, karena memang persoalan hutang ini bikin orang kayak orang stres gitu mas. Betul, terutama di pandemi ini. Wah, ini tambah-tambah lagi nih mesti. Pandemi ini orang yang banyak selamat nih ketika orang tidak punya hutang bank. Gitu. Mereka tinggal mikirin makan aja kan, Iya, iya. nggak mikirin nyicil. Benar. Yang masih ada ya ketika pandemi gini pusing lagi udah kondisi susah. Betul. Harus masih tetap ditagih juga ya mas ya? Betul. Karena mereka nggak ngeliatin itu. Nah kegiatan sendiri apa mas di TMP tuh? Teman-teman TMP tuh kegiatan hariannya apa tuh? Oh, belum cerita yang galau karena kebanyakan uang ya. Oh ya boleh. Kalau yang galau karena kebanyakan uang itu ada satu titik yang sangat luar biasa menurut saya. Itu setelah saya punya semuanya, keluarga mereka tidak sudah sangat tercukupi, bahkan mungkin sampai 2 atau 3 keturunan itu masih bisa tercukupi. Terus pertanyaan mendasar, saya hidup untuk apa? Itu cerita-cerita itu yang sering saya dapatkan. Dan pengusaha-pengusaha tanya, saya hidup itu untuk apa? Sholat sudah, zakat sudah, haji sudah, puasa sudah, rukun Islam itu sudah mereka kerjakan, tapi masih ada kegalauan, saya itu hidup itu apa? Nah seperti itu ternyata. Sudah ibadahnya yang wajib istilahnya sudah dilaksanakan. Kemudian hartanya banyak. Sedekah nggak kurang-kurang. Tapi masih ada yang ngerasa kosong gitu. Betul. Ada yang ngerasa kosong. Makanya di Truly Muslim Planner ini kita ada kegiatan, salah satunya tadi menjawab pertanyaan, yaitu kita mempunyai kelas dengan materi akidah. Akidah itu akan menjawab 3 pertanyaan, yaitu dari mana saya berasal, untuk apa, dan saya mau hidup, gitu. Ya, untuk apa saya hidup dan mau kemana. Itu terjawab semua di situ. Alhamdulillah setelah menjalani istilahnya kita materi atau kelas lagi seperti itu, kita merasa hidup lagi. Jadi apa yang kita rasakan, termasuk saya dan teman-teman, saya hidup ngerasain itu hidup 2 kali ternyata. Satu ketika saya lahir, yang kedua ketika saya masuk Truly Muslim Planner ini. Waduh. Kok bisa gitu mas? Gimana itu ceritanya itu? Maksudnya berasa lebih hidup lagi atau gimana tuh? Ya karena kita bisa tuntas menjawab pertanyaan itu. Saya dari mana, mau ngapain di dunia, untuk apa di dunia, dan mau kemana itu kita udah clear gitu loh. Terutama kita menjawab beberapa pertanyaan. Kenapa kamu berislam? Itu jawabannya biasanya karena satu saya ikut orang tua. Yang kedua ya ikut-ikutan. Bangun rantai agama. Ikut pasangan gitu. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kita bisa menjawab tuntas kenapa kita harus berislam. Artinya apa? Pondasi ketika kita memiliki sebuah akidah, itu memang pondasinya memang kita harus benar-benar mikir. Bukan atas hawa nafsu atau perasaan. Benar. Gitu. Masya Allah. Terus apa mas? Selain kajian, itu kajian ya atau halakoh bisa disebutnya gitu ya? Iya. Apalagi kegiatannya? Kegiatan kita salah satunya kita adalah mempraktekkan materi tawakal, ikhtiar sama doa. Itu kita praktekkan secara setelah maksimal. didapetin di materi kita punya kelas 14 materi. Jadi kalau 14 materi kayak kuliah gitu. Kayak kuliah benar-benar khusus kita dikaji gitu loh. Oh iya ya. Dapat kajian tuh kayak ada ya kayak gini gitu.
walah saya itu ngapain gitu loh. Terus Selama ini ngapain baru terus iya, sekarang gitu ya. betul. Sehingga menjadikan teman-teman pengusaha ini poros hidupnya itu berbalik gitu loh. Bukan poros nyari duit gitu loh. Porosnya itu yang pertama yaitu ingat kuntum khairu umatin loh. Kamu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik syaratnya kan harus ada syarat Benar. dari Allah. Syaratnya jelas yaitu kamu adalah harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itulah tugas manusia. Jadi kita seperti Mas Lukman, poros hidupnya sudah berbalik. Dakwah kita poros hidupnya gitu loh, tanpa mengesampingkan bisnis-bisnis kita. Nah, ketika kita menolong agama Allah, Allah juga akan menolong hidup kita. Kita terlalu sombong ketika ngomongin omset, ngomongin ini. Sekarang kita terus pola pikir benar-benar berubah. Ketika kita nggak jarang ngomongin target hasil. Misalkan kalau dulu saya tahun depan targetnya 1M, kita nggak boleh. Itu udah wilayah yang goib kan. Kita kayak ngontrol Allah aja. Ya Allah besok aku kayak 1M loh. Jolali. Nah aku rakai 1M titenono. Nggak boleh seperti itu. Tapi harus kita punya materi namanya tawakal ikhtiar itu benar-benar harus maksimal. Tapi kalau menargetkan aja untuk biar lebih semangat berikhtiar gitu boleh nggak Mas? Nggak ada masalah sih sebetulnya. Nggak ada masalah loh. Cuma jangan sampai kecewa. Benar. Tapi mungkin itu yang membedakan adalah landasan niatnya mungkin ya. Betul. Saya pengen berikhtiar untuk mendapatkan sekian supaya bisa lebih banyak manfaatnya gitu mungkin ya. Ya betul. Mungkin itu masuk ke doa aja. Jadi ketika termasuk ketika saya sendiri sama istri membangun bisnis ini, kita masukkan nih dalam hati ini. Solar bakalan jadi bisnis besar. Masya Allah. Harus menguasai Nusantara dunia. Amin. Wes gitu. Amin. Gimana caranya? Embuh gitu loh. Wes embuh wes pokoknya gitu aja. Insya Allah ada jalan gitu ya. Iya, ada jalan insya Allah. Alhamdulillah kan ketika kita berkenalan, contohnya Mas Mat, oh Sola toh gitu loh. Saya juga kaget loh, kok bisa kenalan. Kayaknya nggak pernah ngasih. Ya itu jenengan aja yang terlalu merendahkan diri Mas ya kan. Karena produknya sudah terkenal Mas. Masya Allah. Khususnya mungkin di Jogja ya. Kalau di luar saya belum ngerti karena kan Iya. saya jarang-jarang ke luar kota aja Mas. Iya. Mencah oman saya itu. Insya Allah nanti dibantu sama Vertizon TV ini biar Sola menjadi go internasional. Amin. Ya kalau sesekali mau naruh Sola di meja podcast boleh Mas. Oh siap. Kayaknya Nanti monggo. Waduh. Masya Allah. Langsung ada ya Pak Sulapan. biasa. Sebenarnya saya juga pegang Mas Andi di sini. Mas Tadep ya sama Ya. Mas Fahri. Masya Allah. Alhamdulillah ini produk kami. Insya Allah menjadi energy drink buat Masya teman-teman. Allah. Oh, aku liatin ke sana. Salah aku ya. Energy drink buat teman-teman, apalagi terutama yang super sibuk dan nggak sempat makan ya, penggantinya ini. Masya Allah. Semoga diberkahi dengan bisnis yang Amin, baru ini amin, Mas. amin. Bisa nasional dan internasional. Yeah. Oke. Mas Mani balik lagi nih ke TMP nih. Ya. Kan kegiatannya udah banyak, sudah ada kajian, kemudian teman-teman juga dilatih istilahnya apa ya? Tawakal sama ikhtiar itu Iya, maksimal. kemudian itu kan amal harian istilahnya. Iya. Gitu. Kemudian ada apa lagi nih Mas yang seru-seru nih Mas? Oh. Kan nih teman-teman kalau nonton nih terus apa nih? Why-nya apa nih? Apa yang bikin aku harus ikutan TMP nih teman-teman Mas nih? Apa nih Mas? Iya. Sebetulnya kalau masuk ke situ kita masuk ke manfaat apa sih yang didapat itu kebanyakan apa namanya yang sering ditanya sama umat itu manfaat apa yang kita dapat. Nah selain dalam spiritual kita dapat, apakah kita terus hanya ngaji terus? Enggak. Kita ada program namanya Power Camp. Nah, TMP Power Camp ini di sesi 14 di tengah-tengah kita ada Power Camp. Itu bagaimana mensolidkan teman-teman gitu. Karena teman-teman banyak, teman-teman kan butuh saling kenal nih. Nah, itu kita pakai Power Camp. Itu asik gitu. Power Camp. Terus kemudian di Itu dilakuinnya tiap apa Mas? Maksudnya apakah ada dibikin angkatan gitu atau? Iya, angkatan. Yang enggak angkatan. Jadi angkatan 1 selesai, terus kemudian angkatan 2. Angkatan 2 selesai, angkatan 3. Dan berikutnya gitu ya. Dan yang ngurusin biasanya ini ya angkatan Yang terbaru. gitu ya. Angkatan yang terbaru yang ngurusin. Nah, kalau saya sendiri kan sebagai presiden TMP atau ketua angkatan, ketua semua angkatan. Wah, Masya Allah, keren banget.
Ini selain pahalanya paling banyak juga brandingnya Insya paling oke. Allah. Punya posisi yang bagus juga ya. Iya ya. Insya Allah. Sebetulnya korban saja sih. Kalau kegiatan yang di Power Camp itu apa aja Mas kalau boleh tahu? Kegiatan Power Camp itu banyak. Yang pertama kita mensolidkan teman-teman, yang jelas mensolidkan teman-teman. Yang berikutnya adalah teman-teman belajar disiplin. Terus teman-teman di situ bisa belajar bagaimana teman-teman menularkan itu kepada karyawannya, sehingga istilah Jawanya seorang leader itu diajeni, gitu loh. Diajeni bukan karena takut, itu bukan gitu loh, tapi benar-benar karena powernya dalam mengembangkan atau memimpin perusahaannya. Terus yang terakhir kita pada istilahnya happy endingnya ketika materi sudah selesai, teman-teman kita ajak untuk off-road. Wow. Off-road itu asik tuh. Iya, asik, alhamdulillah asik. Di Jogja atau pernah diadain di luar juga? Di luar Jogja. Kalau off-road harus di luar Jogja. Karena pasti mereka kalau udah di Jogja kan pasti udah sering gitu. Nah, jalurnya itu aja gitu gitu. aja. Padahal ya orang tahu. Saya sendiri kalau ketika pertama off-road itu karena kita darah sepeda sampai sekarang kan gitu. Iya. Lebih ada adrenalinnya. Adrenalinnya. Gitu. Setelah jajal off-road, ternyata ya medeni. Ternyata aku kudu tuku mobil off-road, wah. Aduh, larang nyewa ya. Iya. Nah, kayaknya kegiatannya kan banyak banget nih Mas. Selain sudah kajian sudah, kemudian kelas itu kan apakah sorry Mas sebelum lanjut. Kajian itu apakah cuma atau kelas itu apakah cuma berisi materi yang bersifat spiritual aja, atau ada materi-materi yang seperti misalnya untuk konsultasi bisnis gitu-gitu Mas? Oh, ada. Jadi ada kita setiap hari ada. Jadi pertama kita materi bisnis. Jadi teman-teman nanti bisa sharing, terutama yang bisnisnya sudah melejit, gitu. Bisnisnya melejit atau bisnisnya yang ketika masuk ke titik rendah dia bisa membangkitkan. Nah itu kita undang semua. Atau sampai bisnis belum ada tapi dia masih tenang-tenang saja gitu loh. Jadi mantan pengusaha yang belum jadi pengusaha lagi, tapi masih tenang-tenang aja. Secara spiritual kan itu bagus. Nah itu yang kita undang. Jadi teman-teman bisa sharing semua. Tapi itu terang-terang saja itu karena sudah ada backup untuk kehidupan sehari-hari, atau karena karena pemahaman materi kodok dan kodar. Ketika insya Allah materi pemahaman kita Islam tentang kodok dan kodar itu sudah clear atau sudah selesai, itu kita tanamkan dalam hati bahwa selama saya masih hidup pasti masih ada rezeki gitu. Selama saya masih gerak pasti ada. Istilahnya kalau di dalam kita itu selain menyebutnya, ayo kita selalu berlari-lari dari Safa ke Marwah, berlari-lari terus saja, berlari. Air zam-zamnya nanti keluarnya dari mana nggak tahu, urusan Allah kan, kodoknya seperti itu. Iya. Itulah. Masya Allah. Itu sesuatu yang asik kalau udah bisa sampai situ Mas. Yang ketika tiap hari ya udah ikhtiar aja, nanti yakin aja Allah pasti kasih. Betul. Nggak melalui gaji ya pasti tetap ada rezeki gitu ya Mas. Pasti ada. Masya Allah. Buktinya teman kami yang ada di TMP itu ya sekarang enjoy aja. Kemana-mana ya masih naik roda 4 gitu. Kan keren itu. Iya, tapi kan itu udah dapat juga. Kok bisa? Ternyata ya memang ketika Allah itu memang maha baik, maha pemberi rezeki gitu loh. Sudah tahu istilahnya kodarnya orang itu udah, kamu kasih kadar segini ya, udah cukup gitu loh. Contohnya sekarang ketika kita menghadapi pandemi, semua orang berpikir harta itu seperti apa sih? Rumah besar di dalam misalkan ada kolam renang, tapi kalau nggak bisa makan ngapain? Sekarang pandemi ini mengajarkan kita apa satu? Ternyata hidup itu tuh soal kalau sudah perut sudah kenyang, sudah. Masya Allah. Iya. Itu jadi ngerasa kaya di situ ya Mas? Iya, kaya. Sedangkan di dalam fikih kalau Islam itu kalau orang yang disebut kaya itu adalah ketika 3 hari ke depan kamu
dalam waktu 3 hari ke depan masih punya bekal untuk makan, itu udah disebut kaya. Masya Allah. Kalau 1 bulan ya kaya banget kan. Nah seperti itu. Ya berarti ya sekitar kita mobil, kendaraan, rumah tuh cuma Aksesoris. ya, ambience gitu. Iya. So, kalau istilah foto dan video itu cuma properti, gitu. Betul, Aksesoris aja biar. Masya Allah. Nah lanjut ke TMP tadi Mas. Setelah dengan kegiatan yang banyak itu, apa lagi nih yang akan dilakukan sama TMP nih? Ya. Terobosan-terobosan ke depan nih untuk TMP itu masih di Jogja aja Mas? TMP kebetulan kita ada di Jakarta ada, Hmm. terus di Solo dan di Magelang, Ya artinya masih terbatas di beberapa beberapa wilayah. Iya, Nah, iya. Akan rencananya mau dibikin nasional gitu. ya ini rencana akan kita bikin nasional, insya Allah bulan ini juga. Masya Allah. Nah, karena memang dari apa namanya, dari broadcast dari teman-teman, PM dari teman-teman itu, ayo dong, teman-teman pengusaha kami yang ada di kota-kota kecil ini butuh suplemen ini nih loh, butuh kita pahamkan tentang akidah yang benar sehingga jalannya itu enak aja gitu loh. Itu artinya sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang galau. Nah, kita diminta untuk mengadakan secara online. Iya, galaunya karena kondisi pandemi sekarang. Iya, betul. Yang pandemi sekarang kan kita posisinya sama itu loh, sama-sama nggak punya. Iya, semua orang ngerasain orang, itu kan. Karena ini dirasain di seluruh dunia kan. Mas. Betul. Kalau ada pun yang pengusaha yang sekarang itu seneng-seneng aja gitu loh. Dulu contohnya ada seorang pengusaha wedang uwo, ya dulu itu nggak laku gitu loh wedang uwohnya itu loh. Dengan adanya pandemi, masya Allah gitu loh, di gudang habis terus itu loh. Sampai kita pesen tuh nggak kebagian gitu loh. Mungkin doanya, ya Allah pandemi ini jangan berakhir kan terus gitu kan, nggak mungkin loh. Artinya selain ada musibah pasti ada berkah itu loh untuk setiap orang. Nah, itu mungkin doa-doa yang dulu diminta terus ya Allah kasih saya rezeki yang banyak ya, ternyata dari pandemi. Ternyata dari pandemi. Ternyata Allah kasih rezeki dari mana aja. Iya betul. Ya memang pandemi ini bisa jadi cobaan buat seorang, bisa jadi berkah juga. Iya insya Allah. Nah, insya Allah. Terus apa lagi Mas selain itu Mas? Selain rencana untuk menasionalkan, itu apa lagi yang mau dilaksanakan sama teman-teman TMP? Ya seperti yang jelas ketika teman-teman pengusaha ini pondasi beragama atau berakidahnya sudah udah clear seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah akan membawa sebuah perubahan. Intinya dalam perubahan Islam itu apa sih? Dalam perubahan Islam itu kan intinya Islam secara kafah gitu loh. Artinya menerapkan Islam secara keseluruhan. Intinya kan seperti itu. Kalau kita ditanya sekarang Mas Lukman, tujuan dakwahmu apa? Ya pasti tujuannya ke situ. Semua dakwah pasti muaranya ke situ. Makanya kita butuh power pengusaha seperti dulu flashback kita 1400 tahun yang lalu Rasulullah membangunnya dengan siapa? Dengan para pengusaha-pengusaha di sekitarnya. Benar. Ya. Untuk itu kita butuh teman-teman pengusaha ini untuk menjadi Abdurrahman bin Auf, untuk menjadi Utsman bin Affan, untuk menjadi Tolhah, untuk menjadi Abdurrahman bin Auf. The next seperti itu. Jadi kaya. Tapi bukan yang pengen kaya doang gitu ya Mas. Betul, bukan kaya doang, tapi perjuangannya yaitu menegakkan apa yang sudah diperintahkan. Masya Allah. Dengan kekayaannya itu. Ya dengan potensinya nggak kaya, kayak misalkan ya dia mungkin nggak kaya secara harta tapi kaya secara intelektual. Seperti Mas Lukman ini kan kaya secara intelektual. Saya kaya ngomongnya Mas. Teman-teman ini memang punya potensi sendiri-sendiri gitu loh. Contohnya semua sahabat kan nggak semuanya kaya. Contohnya ada yang dari Buddha, Bilal bin Rabah, itu juga bisa berdakwah gitu. Artinya apapun hasil yang kamu dapat, apapun yang kamu miliki, tugas kamu cuma satu di dunia ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Masya Allah. Berfastabiqul khairat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Masya Allah. Ini obrolan kali ini luar biasa banget sama Mas Fani, ngobrolin tentang bisnisnya beliau yang dari sesuatu yang terpuruk kemudian sudah mulai naik banget ini soalnya ini keren banget. Dan saya senang banget juga sama minuman ini. Dan juga kemudian Allah kasih amanah di TMP yang ternyata komunitasnya juga keren banget. Dan alhamdulillah ini kan dengan adanya banyak teman-teman pengusaha kita bisa mereview dan belajar. Benar ini juga, benar. Iya, contoh satu ketika saya belajar brand, saya harus datang ke siapa kan? Udah kenal.
harus belajar ke brand. Terus belajar tentang produknya. Bagaimana membuat produk terbaik itu seperti apa? Saya harus belajar sama guru terbaik juga, gitu. Jadi insya Allah dan itu ketemu dengan kita berkomunitas betul, gitu ya, dengan dalam di TMP komunitas ini ya. Iya, betul. betul. Saya juga harus ikut dengan ini. Mas Andi udah ikut ya? Ya, alhamdulillah Mas Andi udah ikut yang kemarin yang yang terbaru kemarin sebelum pandemi Mas Andi. Alhamdulillah kita juga sangat senang ketika Mas Andi gabung karena beliau mempunyai potensi yaitu untuk menyebarkan dakwah ini ke penjuru dunia melalui Vertizon TV. Masya Allah. Makasih Mas Fani atas obrolannya, tapi sebelum ditutup boleh dong sampaikan sesuatu yang dari Mas Fani sendiri maupun mewakili TMP buat teman-teman yang nonton nih semuanya, biar lebih semangat lagi berusaha walaupun sedang kondisi begini, dan supaya yang mungkin mereka belum mengerti ini jadi tertarik untuk join ke TMP, Mas. Boleh Mas, monggo Mas. Siap. Mungkin udah saya sampaikan tadi ya, di dalam masa pandemi ini untuk sungguh berat untuk seorang pengusaha, terutama untuk peraturan yang simpang siur itu memang sangat tidak menguntungkan kita. Nah, kita harus punya fondasi dasar yaitu akidah kuat. Islam kita tanam di dalam hati kita yang paling dalam bahwa Allah lah sang pemberi rezeki. Allah lah sang pemberi solusi. Bagaimana solusi itu turun? Yaitu kita harus mengerjakan perintah dari Allah. Perintahnya nggak boleh pilih-pilih nih. Pertama, kita harus sebagai pengusaha meninggalkan riba. Yang punya riba, tinggalkan. Saatnya pandemi ini teman-teman meninggalkan riba. Yang kedua, teman-teman tetap harus berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin. Yaitu apa? Dengan cara belajar, terus kemudian mendakwahkan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada seluruh koleganya, sehingga turunlah solusi dari Allah. Solusinya seperti apa? Wallahu alam, kita nggak akan tahu solusinya seperti apa. Seperti yang tadi disampaikan, kita tugasnya berlari aja dari sofa ke marwah, air zam-zamnya kapan muncul? Wallahu alam. Yang penting kita punya fondasi yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu solusinya sabar. Dah, sabar. Sabar sampai kapan? Ya sabar itu nggak ada batasnya. Insya Allah mari kita berdoa semoga pandemi ini lekas berakhir, lekas sirna, sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasa dan bercengkrama seperti biasa, sehingga kita bisa bersinergi lebih powerful dari sebelumnya. Amin, amin. Satu lagi Mas, yang bikin ini biar teman-teman pada pengen ikutan join TMP. Oh ya, teman-teman yang mau ikut join TMP nanti bisa bisa ngikutin follow di PRS Jogja, nanti ada brosurnya di situ, atau teman-teman nanti bisa gabung di TMP. Silakan kalau teman-teman kenal saya, Bu. Kenal Vertizon, nanti ada di sini. Gabung dengan komunitas TMP secara online, insya Allah kita lakukan dalam waktu dekat ini. Gitu Mas. Kapan tuh, boleh di spoiler? Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat. nanti follow Instagramnya, tungguin juga, atau mungkin nanti kita kasih link di video ini juga ya Mas ya? Ya, insya Allah, insya Allah. Ada lagi? Sampun Mas Lukman, saya luar biasa terima kasih sudah diundang. Bukan diundang, saya itu kesini mau menghampiri, mau belajar, tapi langsung ditodong. Biar lebih bermanfaat Mas. Iya, lebih bermanfaat, insya Allah, Masya Allah. Dan dikenalkan dengan salah satu, ini saya ngefans sama beliau. Aduh. Kapan ketemu beliau itu? Aduh. Dulu biasanya sama Mas apa? Satunya Tinggi. Fajrul. Mas Fajrul itu. Kita juga terima kasih Mas Fani sudah berkenan mengunjungi, hadir dan kasih insight yang banyak banget di Vertizon Podcast. Semoga bermanfaat buat kita, bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton ini. Semoga kita bisa ambil manfaatnya dan kita jadi terus bersemangat untuk fastabiqul khairat, amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, itu yang saya dapetin dari ini. Sampai ketemu di Vertizon Podcast berikutnya. Saya Syarifuddin Lukman dan saya Fani. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.